Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba jawab beberapa pertanyaan dari netizen ya. Langsung aja saksiin videonya. Oke, kita buka langsung dulu aja laptopnya ya. Ya, sep. Wah, mentok. Oke, kita masuk pertanyaan yang pertama ya. Bang, boleh dong request tutorial buat penjual pemula untuk matiin iklan di GoFood, Bang? Soalnya di ratingnya banyak yang kasih satu nih maksudnya apa ya? Karena katanya pemasukan mereka itu dimakan biaya iklan yang mereka sendiri nggak tahu ada. Barusan juga habis dari TikTok juga ada yang buat VT-nya itu, VT itu maksudnya video TikTok ya, nangis hasil penjualan GoFood habis buat bayar iklan. Oke, jadi pertama-tama teman-teman harus paham dulu nih, di saat baru mulai jualan di GoFood, saya sih sangat tidak menyarankan teman-teman buat iklan. Kenapa? Karena iklan itu kan udah kayak biaya tetap di awal ya, jadi udah kayak sekian gitu udah dicas. Nah, kalau teman-teman baru mulai jualan, tapi misalnya belum ada pemasukan, itu kan otomatis udah kayak udah nyedot si dananya dulu nih, udah nyedot dananya, tapi penjualannya belum ada gitu, belum masuk. Nah, jadi kalau belum masuk itu ya otomatis jadinya boncos gitu. Nah, makanya di saat teman-teman baru mulai jualan itu tidak disarankan, kalau saya ya memilih adalah organik aja, alias tidak disarankan untuk ikut iklan. Nah, kalau cara matiinnya setahu saya tuh nggak bisa, karena iklan itu begitu sudah klik ya dia tuh ada masa periodenya. Jadi kayak misalnya teman-teman bikin iklan untuk selama 2 minggu gitu, mau nggak mau suka nggak suka ya teman-teman harus ngabisin periodenya, tapi habis itu ya jangan diperpanjang gitu ya si iklannya. Karena itu tadi dia memang ada masa tertentunya. Oke, jadi ini pertanyaan bagus banget ya. Satu, gimana cara matiin iklan itu setahu saya tidak bisa karena dia harus ngabisin. Kedua adalah saya pesan pentingnya adalah di saat teman-teman baru mulai jualan tidak disarankan untuk ikut iklan atau pakai iklan di saat baru mulai jualan. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Oh iya, by the way, kita lagi ada lihat sendiri ya, kita lagi ada di Kopi Moyan. Dan di Kopi Moyan ini, kemarin itu juga sempat ada yang nanyain, Bang, kenapa Kopi Moyan itu nggak ada di online, atau nggak ada di GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Satu kendalanya adalah masalah teknis. Masalah teknis itu maksudnya apa? Ya, kalau teman-teman sendiri lihat gitu ya, di pagi hari, Alhamdulillah, Kopi Moyan itu cukup rame gitu ya. Jadi jalurnya aja tuh udah cukup rame, antreannya tuh juga udah cukup panjang. Kalau kita tambahin saluran distribusi lagi, maksudnya saluran pemasukan lagi dari online, itu teknisnya agak susah. Satu, drivernya mau ngantri di mana. Kedua, di saat orderan online itu memang harus cepat. Jadi dia nggak bisa dibarengin sama orang yang ngantri datang langsung gitu. Jadi itu akan banyak menimbulkan suatu masalah. Kemudian juga ada beberapa yang kalau misalnya mereka pesannya di GoResto atau GoShop ya itu silahkan aja, itu kan balik lagi ke keinginan dari para calon pelanggan tersebut gitu. Jadi kalau alasan utamanya kenapa Kopi Moyan itu belum ada di online-nya ya, di GoFood atau GrabFood ya, karena masalah teknis kita memang agak kelabakan di pagi hari. Tapi sekarang juga kita sudah mulai menerapkan kalau misalnya via online atau take away itu udah ada, kita mencoba via WhatsApp, itu nanti ada admin khusus gitu. Jadi itu salah satu alasan kenapa Kopi Moyan itu belum ada di GoFood, GrabFood atau ShopeeFood. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, Bang, kalau kejar rating ginian tuh tujuannya apa ya, Bang? Selain memperbanyak dan mempercayakan pelanggan untuk membeli ke toko kita, tujuan kejar rating. Oke, maksudnya kan di awal-awal video tuh maksudnya ada beberapa video yang saya menyarankan adalah teman-teman itu kejar rating. Kejar rating tuh buat apa? Analoginya gini loh teman-teman. Oh, contohnya ini aja ya, Kopi Moyan. Kopi Moyan itu di saat pagi hari itu kan udah banyak antrian ya. Analoginya berarti ya bahwa wah ini rame nih gitu. Orang yang lewat ya atau sekilas ngeliat ini apa sih rame-rame gitu. Jadi minimal mereka tuh penasaran dulu gitu, penasaran bahwa ini ada apa nih yang rame-rame, Kopi Moyan nih jualan apa. Jadi ada rasa ingin tahu. Nah, kalau kita analogikan atau convert ke online, kurang lebih sama. Teman-teman di saat tokonya sepi, itu algoritma dari si internet online itu dia akan menyatakan bahwa oh kurang interest nih. Tapi kalau misalnya kita bikin gimana caranya si toko online kita rame itu, dia akan naikin algoritma bahwa wah ini toko memang rame nih, jadi para calon pelanggan akan nyobain. Gimana caranya naikin si algoritma itu rame atau memperbanyak rame itu? Analoginya kan seperti tadi ya, bikin si toko kita ini tuh kelihatan kayak rame atau banyak antriannya. Gimana caranya? Yaitu tadi kita bisa bikin dengan dipancing ya. Dipancing itu maksudnya
kirim orderan ke teman gitu ya, atau misalnya kirimin sedekah nasi kemana gitu, tapi melalui orderan dari GoFood, GrabFood atau yang lainnya gitu. Jadi kita misalnya contoh gini nih, misalnya saya jualan baru jualan kopi susu nih, kan tokonya alias belum ada yang tahu nih, jadi belum banyak orderannya. Nah, gimana kesannya biar kesannya itu rame, atau misalnya banyak ada orang yang masuk ke toko tersebut, saya kirimin tuh beberapa kayak misalnya saya punya beberapa teman gitu, gue baru jualan kopi susu nih, gue baru ini nih, cobain ya produknya, gue kirimin ya. Nah, dengan kirim itu saya yang ngirim sendiri, habis itu kan ada, kita pilih rating nih, rating dari terhadap si toko tersebut. Nah, itu yang akan membaca review dari pelanggannya gitu, ngejar ratingnya bahwa oh ini toko ada yang beli, padahal ya meskipun itu kita ya, buat kita ngasih ke teman. Nah, itu banyak dipancing dengan seperti itu. Itu gunanya adalah kejar rating tuh seperti itu, karena mengejar 10 orderan pertama biar dapat rating atau biar dapat review. Otomatis buat para calon pelanggan kita yang baru melihat toko kita di online ya, di GoFood atau GrabFood itu, oh ini udah ada reviewnya nih, oh ini ratingnya segini nih, oh ini hasilnya kayaknya enak nih, bagus nih gitu. Nah, itu gunanya gitu. Makanya tujuannya kejar rating ya, itu kurang lebih seperti itu. Analoginya adalah bikin si toko kita ini kelihatan rame. Ini jam berapa ya? Ini 14.14. Kopi Moyen, kalau bisa teman-teman mau lihat, set tuh. Kopi Moyen tuh kalau siang sebetulnya santai gitu, buat order kayak gitu-gitu tuh nggak terlalu rame. Jadi kalau buat teman-teman yang sebetulnya nggak suka terlalu ngantri ya, bisa datangnya siang gitu. Kita kan juga ada nih beberapa menu-menu brunch, beberapa menu lunch yang orang-orang tuh nggak usah ngantri gitu. Tapi memang feel-nya itu agak beda ya dibandingin sama breakfast. Oke, kita masuk pertanyaan yang ketiga, dan ini masih ada sangkut pautnya dengan rating. Alhamdulillah bang, baru dapat pelanggan 1, tapi kok nggak ngasih rating ya? Dan ini belum ada lagi yang pesen. Oke, jadi gini, emang kebiasaan kita, atau teman-teman saya nggak tahu ya, saya pun sama. Di saat kita pesen GoFood ya, atau makanan lain-lain, begitu makanan datang tuh kita langsung makan. Jarang kasih rating. Kenapa? Karena itu lupa biasanya. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan, bang dapat pelanggan 1, tapi kok nggak ngasih rating? Bisa jadi si pelanggan tersebut tuh lupa ngasih rating gitu, karena dia udah kasihkan datang makanannya dulu, udah nikmatin makan, dia nggak ingat untuk ngasih rating. Biasanya itu baru keinget setelah dia mau pesen lagi makanan atau produk ke toko tersebut, baru dia inget tuh, di situ dipilih bahwa oh yang ini tuh belum gue kasih rating ya, kayaknya kita harus rating dulu deh gitu. Jadi memang banyak, saya sendiri pun gitu, kelupaan untuk ngasih rating. Nah, caranya gimana biar para pelanggan kita ini nggak lupa ngasih rating? Sebetulnya bikin kayak si kartu nama gitu ya, atau kartu ketik, kartu ucapan terima kasih, atau kalau memang bisa cetak di kemasannya, tulis nih kayak terima kasih telah berbelanja di toko kami atau di ini kami, silahkan kasih rating atau review, atau kalau misalnya ada komplain atau apa, boleh nge-DM atau kasih nomor WhatsApp kalau misalnya mau ada komplain. Jadi satu, kalau ada apa-apa, misalnya ada makanan, ya kita namanya manusia ya, kadang pledor, lupa kerupuknya lah, lupa sambelnya lah, atau mungkin lupa sendok garpunya, atau mungkin ada beberapa item yang kurang atau lupa. Nah, itu teman-teman daripada kena rating duluan ya, review bintang 1 atau apa, itu kan udah susah ya kalau udah ngasih rating. Itu kita bisa antisipasi dulu gitu, kalau misalnya, oh ini kurang ini gitu, ya udah kita kirimin langsung gitu. Istilahnya ada komplain ya langsung kita antisipasi sebelum ngasih rating. Kenapa? Karena di saat udah ngasih rating, itu susah untuk naikinnya lagi. Misalnya dia udah ngasih rating bintang 1, ya itu udah nggak bisa dihapus gitu. Mau ngebanding dan yang lain-lain lah katanya bisa, itu cukup susah. Jadi daripada sebelum kena rating yang kurang bagus, mendingan ya kita antisipasi dulu. Misalnya kesalahan kita apa, kita benerin ya, semoga si calon customer itu tidak jadi ngasih rating yang kecil, tapi jadinya ngasih rating yang bagus. Oke, itu tadi 3 pertanyaan dulu dari teman-teman ya yang ditanyain. Semoga teman-teman ngejawab semuanya ini ya. Kalau teman-teman suka sama video ini, boleh banget dibantu like dan di subscribe, dan jangan lupa di share, karena kali aja di luar sana ada yang membutuhkan. Atau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh banget dicantumin aja di kolom komentar, nanti saya akan coba jawab dengan bikin konten-konten seperti ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.